Nah, demikian. Baik dipesan oleh si siapa ini, dipesan oleh suaminya yang pertama, atau inisiatif dari laki-laki tadi itu, yang orang lain itu. Ih, kasihan orang ini masih baku sayang, masih saling mencintai. Gimana caranya? Saya nikahin. Sekedar apa namanya? Iya, saya nikahi. Setelah saya nikah, baru saya cerai supaya mereka bisa balik lagi. Muhalil, haram. Paham ini? Dosa besar, tidak boleh seperti itu. Kalau engkau mau nikah dengan dia, harus nikah betul-betul. Nikah memang nikah, bukan tujuan seperti itu. Paham ya Pak Is? Nah, silahkan Pak Fer. Saya mungkin saya pada kita itu sebab suatu dasar atau ini buat ketika misalnya seorang itu mungkin baru mereka sudah merantau dan ini memang tidak saya sadar ada termasuk yang haram menikah. Mereka pengetahuan mereka menikah. Terus setelah mereka menikah, kemudian mereka mungkin Bali baru ada dua mungkin kemudian dia yang pertama itu punya anak. Mereka tahu bahwa mereka ini ternyata tidak bisa menikah. Bagaimana akan harus mereka cerai atau ini kemudian yang kedua adanya mereka tidak tahu punya anak gitu. Tayyib, pertanyaan bagus sekali. Selesai ya pertanyaannya? Alhamdulillah. Tayyib. Ada tidak tahu menikah sementara dengan wanita yang tidak boleh untuk menikah dengannya. Paham ini? Wanita-wanita yang kita sebutkan tadi, baik karena nasab atau karena persusuan atau karena dukhul atau karena akad atau karena sebab tadi itu, sebab yang beliau sebutkan itu banyak itu. Paham ini? Nah, karena masih di masa iddah dan seterusnya. Tidak tahu menikah. Setelah dia tahu, langsung dia tinggalkan. Bukan cerai itu cuma bahasa kita saja sebenarnya. Kalau di syariat bukan cerai, itu fasakh namanya. Fasakh itu batal begitu saja, langsung baku pisah saja. Paham ini? Langsung baku pisah, langsung dijauhi saja itu perempuan. Laki-laki perempuan juga demikian, kalau dia tahu dia harus menjauh, tidak boleh. Paham ini? Begitu. Taib. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sudah punya anak? Dari pernikahan yang tidak sah tadi, menghasilkan anak. Anaknya disandarkan ke siapa? Ke ibu atau ke perempuan tadi atau ke laki-laki tadi? Anak tadi disandarkan ke laki-laki. Paham ini? Ke laki-laki. Jadi anaknya si laki-laki tadi. Demikian. Nasabnya ke dia, ke laki-laki tadi. Anak zina Ustaz? Bukan anak zina. Ini namanya pernikahan yang syubhat. Nah, syubhat. Pernikahan syubhat itu ya karena tadi itu, karena tidak tahu. Menghasilkan keturunannya bukan anak zina, bukan. Paham ini? Karena kan tidak tahu itu. Lama, sudah puluhan tahun anak sudah kuliah semua. Jadi ustadz bahkan sebagian. Ternyata datang ada perempuan bilang, kalian dulu ini saya susui di rumah sampai berbulan-bulan tinggal. La haula wala quwwata. Pisah sudah. Paham ini? Selama itu zina bukan, orang tidak tahu. Zina itu kalau dia yakini haram, dia tahu, sadar. Paham ini? Ini dia yakini halal, dia tidak tahu juga. Belakangan ternyata baru tahu. Itu namanya pernikahan syubhat, pernikahan syubhat.
yang terhasilkan dari situ ada keturunannya disandarkan ke laki-laki tadi, jadi anaknya dia. Paham ini? Demikian. Jangan antum bilang anak zina. Baik. Paham Pak Ferry? Alhamdulillah. Dibahas oleh para ulama, itu namanya nikahus syubhah, pernikahan syubhat. Baik. Silahkan Pak Atta. Nasabnya dari disandarkan keadaannya, ibunya tetap dari ibu. Iya, anaknya dia yang melahirkan. Bagaimana tidak jadi ibunya dia yang melahirkan? Permasalahan kita kan cuma di ayah. Kalau di ibu jelas yakin karena lahir dari dia. Yang dipermasalahkan si laki-laki tadi, nasab atau tidak, kita katakan tetap anaknya dia, nasab ke dia. Paham ini? Karena pernikahan syubhat kan. Dia tidak tahu, dia kira selama ini dia berhubungan dan suruh dia tahu halal. Nikah syubhat. Taib. Demikian ikhwah. Silahkan. Budak yang ada budak yang bisa dinikahi kan, tapi dikecualikan sih. Itu budak yang bisa dinikahi itu dia masih bisa dinikahi oleh tuannya. Tidak boleh kalau tuannya sudah mengizinkan menikah dengan laki-laki lain, tidak boleh dia jima. Tapi tetap status budaknya dia, ya kan? Khidmah, membantu dalam rumah tangga apa, dia bisa jual juga. Tapi untuk hubungan intim tidak boleh, bersenang-senang tidak boleh. Kenapa? Karena itu miliknya laki-laki yang menikah. Kan sebelumnya kan dia mau menikah kan harus si tuannya kan tahu ini akan dinikahi, ini budak saya, tidak boleh dia gauli. Iya, demikian. Silakan. Jelaskan tadi bahwa yang haram itu ada yang mahram, ada yang tidak. Dari itu hanya mungkin yang satu bagian total itu yang terbilang mahram, yang karena nikah karena iya betul. Apakah sisanya yang lagi itu masuk mahram atau tidak? Yang kita empati baik itu karena saudara semua karena akad. Taib, yang mahram, iya tadi sebenarnya saya mau jelaskan, saya lupa, masya Allah, jazakallahu mengingatkan. Kalau karena nasab haram dinikahi sekaligus mahram. Tahu mahram tadi ya? Boleh kita sapa, kita jadi jadi mahramnya dalam safar, boleh berkhulwat dua-duaan, boleh melihat aurat yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Taib. Karena nasab, kemudian karena persusuan, masuk itu mahram juga, haram dan mahram. Kemudian karena akad, paham ini, karena akad. Perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah kita mahram sekaligus haram dinikahi sekaligus mahram, walaupun sudah dicerai oleh ayah kita. Demikian juga oleh anak kita. Anak kita menikah dengan perempuan walaupun sudah dicerai. Perempuan tadi mahram kita. Paham ini? Walaupun sudah cerai dengan anak kita. Demikian juga yang dukhul. Dukhul ini kecuali dibarengkan dengan pernikahan. Bukan dukhul yang haram, tapi dukhul karena pernikahan. Kalau dukhul jima karena pernikahan yang sah, dukhul karena pernikahan yang sah, haram dinikahi dan juga mahram. Seperti anak anak tiri, mahram kita kalau kita sudah dukhul. Demikian juga turunan dari anak tiri tadi, anak-anaknya, anak perempuan dan seterusnya. Tapi kalau dukhul yang bukan karena pernikahan, yang haram, yang haram, zina, terus menghasilkan anak, paham ini? Nah, anak tadi haram kita nikahi, tapi bukan mahram. Baik. Anak biologis lah bahasa kita ya. Anak biologis. Anak biologis haram kita nikahi. Paham ini?
haram kita nikahi anak biologis. Anak biologis itu maksudnya anaknya kita tapi secara apa? Biologis, tanpa dari pernikahan yang sah. Waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini contoh saja ini untuk memperjelas. Sebenarnya berat saya mau kasih contoh, cuma ya supaya lebih jelas, tak? Jadi haram kita nikahi. Apakah mahram? Bukan. Jadi tidak boleh kita berdua-duaan dengan perempuan tadi. Tidak boleh. Walaupun anak kita secara biologis. Demikian. Kemudian yang lainnya itu ya, yang lainnya ini haram dinikahi sama sekali bukan mahram. Wanita yang masih di masa iddah haram kita nikahi selama masa iddah. Mahram bukan. Perempuan lain itu, bukan mahram. Baik. Kecuali budak. Ya kan? Kalau budak ya jelas milik kita. Kaitannya bukan mahram atau tidak mahram lagi, kaitannya karena kepemilikan. Budak kita yang perempuan, ya budak kita milik kita. Baik. Ada yang lain ikhwah? Paham ya Pak Ferry? Alhamdulillah. Akmal. Kamal ya? Salah terus ya. Monggo. Watang kodi. Tangkodi itu wazan apa itu? Yang kodo yang kodi. In fa'ala yanfa'ilu. Dari kata kodo ya kodi. Kemudian ikut wazan in fa'ala jadi in kodo yang kodi. Yang kodi. Kenapa pakai ta? Karena muannas, iddatuha kan muannas fa'ilnya. Apa yang mau ditanyakan? Misalnya ada perempuan yang berzina, di pertengahan jalan, beliau bertobat tahu hukumnya anak biologis itu. Terus terus hamil. Apakah jalannya maksud dia harus gugurkan dari kehamilan itu atau dibiarkan saja? Ya tidak bisa gugurkan kehamilan, haram. Kalau sudah jadi anak tidak boleh. Tidak boleh digugurkan gara-gara anak zina kemudian minum obat baru dikasih masuk di got apa aja. La haula wala quwata, tidak boleh. Kalau sudah jadi anak itu membunuh manusia, tidak boleh. Dosa besar bunuh orang. Apalagi sudah ditiup roh. Terus kasih biar dia hidup. Nasabnya ke ibunya. Paham ini? Nasabnya ke ibunya bukan ke ayah, bukan ke ayah biologis tadi. Yang menghamilinya bukan ke ibunya. Berbeda dengan nikah subhat tadi. Kalau nikah subhat nasabnya ke ayahnya. Lain lagi kalau nikah subhat. Kalau itu bukan subhat, memang berzina kok. Iya kan? Beda. Alhamdulillah. Paham? Kamal. Alhamdulillah. Nasabnya kan ibunya. Ya ibunya. Kalau yang zina ya ibu nasabnya. Kalau untuk bapaknya ini juga tidak bisa menikah. Misalnya kalau anaknya Bapak biologis. Iya tidak boleh. Itu kan darah dagingnya. Darah dagingnya itu kan? Iya. Darah daging dari yang haram. Demikian nikah yang haram. Demikian. Paham? Tidak boleh dia nikahi, tapi bukan mahram. Demikian. Baik. Apa lagi? Jadi nikah terus Ustaz, berarti yang terjadi di masyarakat nikah, lihat tanya sama mereka, kalau memang mereka waktu nikah memang dinikahkan dan dia yakini itu sah, ya sudah sah. Paham ini? Kalau ternyata tidak terpenuhi syarat berarti nikah subhat. Jangan antum bilang zina. Demikian. Jadi semakin berilmu semakin hati-hati bercerita.
Awal-awal kajian langsung, pokoknya tidak kawin yang sah, tidak lewat KUA, zina terus. Jangan begitu, Mas. Baik, demikian. Ada nikah syubhat dibahas oleh para ulama itu nanti di sini kelihatannya belum. Nanti di kitab-kitab yang apa lebih yang mutawwal, yang lebar, yang tebal itu dibahas. Baik, lanjut ikhwah, ada pertanyaan lagi? Contoh misal yang dia nikahi saudarinya, saudari kandung misal. Paham ini? Misal waktu masih kecil, ini saudari kandungnya misalnya diasuh oleh orang lain. Dia juga misalnya diasuh oleh orang lain. Pas besar ketemu di kampus misal atau di mana, jatuh cinta. Ya kan? Padahal saudara kandung tidak ditahu. Akhirnya menikah. Belakangan ketahuan, tapi sudah punya anak ini. Anak dari saudara. Anaknya nikah tadi nikah apa? Syubhat. Anaknya ke laki-laki. Demikian. Langsung setelah ditahu langsung pisah. Saudari saya ternyata ini pisah sudah. Jangan bilang anak zina tadi, tidak. Bagaimana yang tadi tentang pernikahan syubhat itu, bagaimana kalau pernikahan apa? Syubhat tadi yang berhubungan atau saudara kandung tidak tahu, ketika kamu tahu, tapi kedua belah pihak yang kan harus berpisah. Tapi sudah ada kalau sudah ditahu masih terus zina. Paham ini? Kalau dia sudah tak pas, dia tahu itu berapa detik dia tahu, ini anak susu, ini ternyata saudari susu saya. Saat itu juga harus pisah. Paham ini? Kalau dia masih teruskan zina, kalau yang keluar setelah itu anak zina, tapi yang sebelumnya tidak, itu anak betulnya dia. Kalau sudah di atas ilmu kan? Mas Ical Pengolium, semoga dimudahkan insyaallah. Amin, amin. Banyak sekali ini masih yang bujang-bujang. 2 orang, 3, 2. Banyak. Semoga dimudahkan. Mana Khalid? Di belakang. Taib yang lain. Gias. Indaka soal ya Gias. Guys. Taib. Ricky. Fadhal. tentang yang ada di masyarakat kita. Kira bagaimana itu dihukum membutuhkan anak yang hamil, anak yang sedang hamil. Anak yang sedang hamil, hamil dari zina, toh? Menutupi aib, misalnya langsung iya, itu nikah mut'ah itu. Nikah ada tempo tuh. Nikah dengan tujuan cerai itu masuk nikah mut'ah. Orang nikah cuma habis itu cerai. Sama seperti orang nikah 1 bulan, orang nikah 1 tahun, habis itu orang baku pisah. Baku janji duluan. Itu nikah kawin kontrak punyanya orang siapa? Syiah. Sama saja nikah turun di masyarakat. Itu nikah mut'ah itu. Haram. Haram, nikahnya tidak sah. Paham ya? Tidak sah itu nikah seperti itu. Kecuali nikah betul, dinikahkan betul, sudah sudah hamil, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili tadi. Seperti ini ada ulama yang berpendapat sah nikahnya. Iya, biar sementara hamil. Yang penting dari laki-laki yang tadi. Ini sudah di luar mazhab. Jangan, bukan di mazhab Hambali atau jumhur, mau di mazhab Syafi'i, antum pergi ke mazhab Maliki tidak sah itu. Nanti antum pergi di mazhab Hanafi. Paham ini? Yang setahu saya, yang saya pernah pelajari, Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mensahkan
nikah seperti itu. Ya, wanita yang hamil karena zina tadi dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili tadi, itu nikahnya sah. Tapi pendapat yang lemah sekali itu. Dihambali tidak sah itu. Tidak sah orang hamil. Bukan cuma hambali, jumhur, pendapat jumhur. Syafi'i, hambali, Syafi'i, Maliki, jumhur. Bahkan di Hanafi, di kalangan Hanafi itu tidak boleh juga. Jadi mereka berbeda lagi internalnya mereka. Paham ini? Jumhur, hampir semua ulama mengatakan tidak sah. Jadi yang mengatakan sah itu segelintir di mazhab Hanafi. Paham ini? Artinya ketika ada orang yang berpendapat demikian, dia pilih pendapat itu misalnya, dan dia pakai pendapat itu, dia nikahkan orang lain, pernikahannya sah. Paham ini? Yang dia nikahkan tadi misalnya orang awam apa dia tidak tahu, mereka kan bergantung kepada yang menikahkan tadi, misalnya dia tahu ini orang punya ilmu, pernah belajar misalnya. Jadi intinya kalau ada yang nikah seperti ini, tidak usah antum permasalahkan. Paham, Ricky? Saya pernah menikah di kampung yang sudah terisi hamil zina, kemudian dinikahkan. Nikahnya sah atau tidak ya tergantung keyakinannya dia. Siapa yang menikahkan? Ada sana, ustadz yang di sana. Ustadznya misalnya berpendapat boleh seperti itu. Dia nikahkan berdasarkan keyakinan dia itu. Dan yang dia nikahkan tidak tahu apa-apa, bisa dia tahu ini orang paham hukum, sudah nikahnya sah. Paham? Yang jadi masalah yang menikahkan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Tidak boleh seperti itu. Paham ini? Kembalikan yang menikahkan tadi, dia milih mazhab apa dulu. Paham ini? Dia bilang saya tahu ini, saya pelajari, ada ulama yang berpendapat demikian, saya meyakini itu boleh, sudah. Nikah terjadi, punya anak, punya keturunan, antum tak usah obok-obok, itu biar saja. Paham ini? Jangan antum bilang anak zina. Selesai? Alhamdulillah. Masih lagi? Apa lagi? Cuma jangan sampai dia garap. Iya, sudah saya jelas. Yang dari mazhab Hambali itu bagaimana solusi Ustaz? Kasih tahu orang yang hamil itu Ustaz. Jadi jangan terus pedon Ustaz. Selain langsung kasih tahu. Taib itu cuma solusi tidak wajib, cuma bab hati-hati saja, dinikahkan gitu, diakad kembali. Kalau tidak misalnya sah, paham ini? Sah. Jangan sampai tidak sah sebelumnya ini kasih akad ulang misalnya. Itu berjaga-jaga saja sih. Kalau misalnya tidak dia lakukan akad lagi, ya sudah, tak usah bahas itu dari pernikahan yang dulu. Pahamin ikhwan? Kecuali di waktu dia kawin masih di masa iddah, itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Habis cerai dengan suami, baru 1 kali haid, sok kawin dengan orang lain, itu biar di madzhab Hanafi sepakat para ulama tidak sah. Kalau itu ya tidak ada itu, tidak boleh itu seperti itu. Paham ini? Tapi kalau menikahkan wanita yang berzina atau sedang hamil, selama kehamilan ini, dia hamilnya ini bukan karena pernikahan ya, karena zina. Kalau karena pernikahan tidak boleh. Hamil dari laki-laki lain, dari suaminya yang pertama, yang sah, mau kasih kawin dengan yang tidak boleh. Ini tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Maksudnya hamil karena zina. Paham ini? Atau dia belum pernah kawin ini perempuan ini. Ini sobat cerita mazhab yang lemah ini ya. Ada ulama yang berpendapat demikian. Paham ini? Maksudnya yang begini jangan sampai antum sembarang lah di masyarakat. Saya ini anak zina, saya ini kenapa? Karena saya papa, kurang ajar. Jangan begitu. Paham ini? Ada yang bertanya seperti saya. Langsung dia hukumi, Ustaz, bagaimana Ustaz, saya ini anak zina apa? Anak zina bagaimana ente? Soalnya orang tua saya nikah sementara hamil apa? Lah, saya bilang harusnya ente bertanya dulu. Bukan menetapkan hukum seperti itu. Itu kan dia sudah menetapkan hukum.
menetapkan hukum, paham ini? Nah, enggak usah dibahas yang seperti itu. Nah, alhamdulillah, paham ya? Nah, demikian. Jadi antum harus bedakan mana perkara yang memang disepakati para ulama. Kalau yang disepakati para ulama di semua mazhab ini tidak ada toleran, pernikahannya tidak sah. Paham ini? Kalau karena sebab tidak tahu, jahil seperti tadi, nikah syubhat. Paham ini? Karena sebab tidak tahu gitu. Nah, tapi karena memang tahu ini tidak sah, yang menikahkan tadi yang memang fatwa sembarangan, dia tidak berpendapat seperti itu tidak sah pernikahan. Baik, demikian ikhwan. Ada yang lain? Monggo, Ahwat kalau mau nanya silahkan lewat tulisan. Lewat tulisan bisa. Kalau lewat telepati tidak bisa. Tidak punya ilmu yang begitu saya. Silakan Pak Atan. Keadaan seseorang yang dia mengetahui ada orang yang ini tadi pembicaraan tadi di luar mazhabnya. Orang tidak membahas kitab. Kalau di kitab ya jelas tidak boleh, tidak sah seperti itu. Ini keadaan orang yang mengetahui salah satu pernikahan dia menikah, pernikahan itu sebenarnya ternyata pernikahan itu tidak sah. Namun orang yang menikah ini dinikahkan dalam keadaan orang ini tidak mengetahui, jadi kalau yang mengetahui ini dia, sementara mereka ini yang mengetahui ini bagaimana? maksudnya dia tahu bahwa pernikahan ini tidak sah. Kasusnya itu begini Ustaz. Dia bukan yang mengetahui, yang ditanya yang menikahkan tadi. Antum meyakini sah atau tidak? Dia bilang sah. Yakini sudah, tahu sah, bahas. Kita apa hubungannya gitu? Nanya nanti bikin masalah kita. Tidak usah. Paham ini? Nah, meskipun itu macam teman-teman, biar cerita. Baik, demikian ya ikhwan. Jadi di atas fatwa yang sebelumnya. Di atas fatwa yang sebelumnya. Walaupun terjadi perubahan misalnya apa, tetap yang sebelumnya berlaku. Paham ini ikhwan? Misal ada orang ditanya, dia mau nikah misalnya, dan dia pilih pendapat yang tidak sah misalnya. Mengatakan dia pilih pendapat yang sah, sementara pendapat lain misalnya tidak sah. Akhirnya dia nikahkan di atas fatwa tersebut. Orang awam tadi misalnya, kan orang awam kan tidak ada mazhab mereka sesuai mazhab gurunya atau tokoh atau orang yang dia ikuti. Sudah setelah dia nikahkan, kemudian yang menikahkan tadi pindah mazhab. Paham ini? Memilih pendapat yang haram, tidak sah. Bermasalah pernikahan tadi? Tidak. Tetap di atas fatwa yang sebelumnya. Paham ini? Bukan dia pindah mazhab langsung dia bilang, tidak sah, nikahin dulu. Enak aja. Tidak boleh seperti itu. Ya Allah. Ada yang lain? Silahkan. Pak siapa ya? Pak Ujun. Silahkan. Itu selamanya haram dinikahi. Haram selama-lamanya sampai hari kiamat itu. Saudara perempuan, saudara sebersusuan itu ada Maksudnya? Saudara Saudara sepersusuan terus pernah dikasih saudara perempuan selamanya. maksud kaitannya dengan kita. Kaitannya dengan kita saudara susunya. Maksudnya gimana? Saya itu waktu kita pernah diingatkan sama
disusukan sama tetangga. Anak tetangga itu, Jadi saudara perempuan saya, iya anak-anaknya ibu tadi, saudara susunya kita. Paham ini? Selama-lamanya tidak boleh nikah sampai anaknya juga, cucunya, anaknya. Nah, ke bawah, ke atas, ke bawah. Paham ini? Ke atas dan ke bawah. Kecuali saudaranya antum. Saudaranya antum ke saudara susu tadi tidak masuk. Bukan mahram. Paham ini? Boleh menikah seperti itu. Antum juga punya anak, anaknya antum ini mahram ke saudara susu tadi. Demikian. Ustaz, Nah, jadi muncul pertanyaan juga pada anak pikir tadi maksudnya di coaching itu Ustaz, misalnya ada di saudara teman tapi dia tidak maksudnya dia tidak ikut asi bagi kepada orang tua. Maksudnya dia tidak bahas bagi, dia cuma saudara dari saudara persusuan bagi. maksudnya Misalnya Ustaz, misalnya ada perempuan bersaudara 2 orang kan. Perempuan yang satu ini dia berasi. Nah, baru anak juga berasi pada ke ibu. Tapi dari adik ini tidak berasi begitu. Maksudnya tidak berasi pada itu. Maksudnya saudara dari anak saudara persusuan lah begitu. Cuma dari adik karena anak saudara persusuan. Itu dia bisa juga dikaitkan. bukan sudah saya jawab tadi? Sudah terjawab tadi, Aba. Terjawab tadi. Antum nyusu sama seorang ibu. Nah, antum ke anak-anaknya ibu ini saudara susu, mahram. Saudaranya antum itu tidak ada hubungan. Paham ini? Saudaranya antum yang tidak menyusu tidak ada hubungan. Kan kaitannya antum yang menyusu. Saudaranya antum itu bukan mahram untuk mereka ini. Paham ini, ikhwan? Maksudnya Usman itu Ustaz, saudara persusuannya ini ada 2 orang. Yang satu nenek, yang satu tidak. Maksudnya Tidak menyusu, Ustaz. Tidak menyusu. Orang hitungan ini di nenek yang susu ini Ustaz. Jadi saudara susu ini 2 orang. Yang saudara satu. maksudnya saudara susu 2 orang, bukan saudara susu namanya. Itu bukan saudara susu namanya, Mas. Saudara kandungnya, perhatikan, saudara kandungnya yang menyusu ini punya saudara kan, saudara kandung itu tidak ada hubungan dengan yang di saudara susu, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Ibunya juga yang nyusu ini, ibunya ke saudara susunya tidak ada hubungan, ibu susunya tidak ada hubungan, tidak ada mahram, itu bukan mahram. Cuma dia ke ibu susunya sama saudara ibu susunya, berarti saudara ibu susunya berarti apa? Bibiknya, bibik susu namanya, bibik susu. Nah, anaknya ibu susu tadi ya saudara susu. Saudara ibunya berarti bibik susu. Begitu. Ayahnya, ibu tadi punya suami, ayah susu namanya. Mahram juga itu. Paham ya? Masalah di situ. Jadi mana yang penting, ikhwan? Coba perhatikan. Yang belajar fikih itu yang penting penggambaran masalah atau DP dalil? Penggambaran masalah. Salah gambaran masalah, salah hukum, salah menetapkan hukum. Paham ini? Nah, dalil itu bukan mengetahui dalil, itu bukan asal dalam mengetahui perkara itu. Asal itu gambarannya itu seperti apa dan hukumnya. Begitu. Baik. Mengetahui dalil itu ya penyempurna. Nanti antum naik level, sudah tasawur masailnya sudah bagus, hukum-hukumnya sudah benar, sudah tidak salah, baru langkah berikutnya antum belajar dalilnya. Jadi dalil itu level kedua. Level ketiga naik lagi mengetahui perbedaan pendapat.
Coba perhatikan ikhwan. Jadi banyak yang salah masuk kamar, salah level. Belajar langsung tahu dalil. Tasawur belum tahu. Masih tak salah sana. Ini sama dengan orang yang bikin rumah langsung bikin atap, langsung dinding. Tidak ada DP pondasi. Angin tiup, biar cuma angin yang ringan, sopi, sorup. Atau ada orang datang pandang sedikit rumah, sopi. Rubuh karena tidak ada pondasi. Pondasinya itu tasawur masail, gambaran masalah dan hukumnya. Dalam semua bab itu, bukan cuma fikih, akidah juga. Antum harus belajar tasawurnya dulu. Tauhid itu apa? Paham ini? Nah, surah tauhid itu apa? Itu harus tahu. La ilaha illallah itu apa? Syaratnya apa? Rukunnya apa? Itu yang penting. Daripada antum tahu dari dalil. Paham ini? Nah, nanti level berikutnya baru belajari dalilnya kalau sudah benar tasawurnya. Baik, demikian. Itu kalau cerita tentang tahapan belajar. Kita belajar langsung level atas. Bagus kalau cuma belajar dalil langsung perselisihan, Pak. So level lebih di atas itu. Level paling atas. Nah, makanya di kitab ini antum lihat ada dalil, biar satu biji tidak ada dalil disebut. Tiada antum lihat mana satu biji saja dalil kalau ada. Baru antum bilang tiada dalil, ini salah semua. Disebutkan dalilnya di level atas. Kan kitab-kitab begini bertahap. Di level atas disebutkan dalilnya di setiap masail. Biasa di sarah-sarahnya itu sebutkan dalilnya ini dalilnya, ini dalilnya. Demikian. Baik ya, paham ikhwan ya? Nah, jadi kalau antum mau belajar, lihat gurunya juga, perhatikan. Ada guru juga yang ya maksudnya bukan maksudnya supaya kita tahu lah, guru yang menyampaikan ilmu semua apa di kepalanya dia tuang. Paham ini? Nah, ada guru yang tidak, dia lihat level murid-muridnya ini yang dia mau sampaikan ilmu. Dia juga harus menyesuaikan orang yang dia sampaikan ilmu, demikian. Ya, beda dengan orang yang menyampaikan semua isi otak di pikirannya, pokoknya keluarkan semua cerita semua apa. Gitu. Muridnya kan wah, dalam sekali dari ilmu ini orang. Dalil keluar semua dari mulutnya. Paham ini? Nah, nanti ditulis lagi yang mengajar ini tidak ada dalil, berarti tidak hafal dalil, tidak tahu dalil. Bukan ikhwan. Kita kan cuma sesuai level. Tasawur kan masih salah-salah, masa langsung sebutkan dalil. Paham di sini ikhwan? Nah, nanti kan ada levelnya. Baik, kalau antum pengen tahu, coba antum lihat pelajaran-pelajaran yang lain, di pertemuan yang lain siapa yang diajarkan, lihat bagaimana penyampaian. Baik, demikian. Paham ikhwan? Ada yang ingin bertanya? Perempuan yang cerai 3 kali dan boleh nikahi sampai gimana tuh yang mau naik Ustaz? Perempuan yang cerai 3 kali tidak boleh dinikahi sampai nikah yang sudah dicerai 3 kali, tidak boleh. Haram kita nikahi lagi. Kecuali dia menikah dengan laki-laki lain, jima, dia cerai, selesai masa iddah, baru kita masuk menikahinya. Apa yang mau ditanyakan? Kalau misalnya dia pernah mengatakan cerai seperti tidak untuk meninggalkan Ustaz, cuma untuk melakukan lamaran gitu Ustaz.
Nanti insya Allah di bab talak. Kita kan belum masuk bab talak nih. Masih jauh bab talak. Kitabut tolak, ada kitabut tolak nanti insya Allah. Di situ rincian tentang talak itu mau putar-putar antum situ kan. Kalau niatnya untuk untuk mengancam supaya istrinya ini takut pulang menghadapi orang tua kan. Untuk mengancam supaya selama niatnya bukan cerai ya tidak jatuh talak. Cuma ancaman. Pahamin ikhwan? Nah, demikian. Asal jangan dia bilang saya cerai. Nah, saya talak. Itu jelas itu. Tapi kalau dia bilang pulang menghadapi orang tua. Paham ini? Pulang sama orang tua. Saya tidak suka melihatmu atau apa ini itu kalimat-kalimat cuma luapan kekesalan, dendam, benci itu. Pahamin ikhwan? Itu kecuali dia niatkan itu kalimat untuk mencerai jatuh. Tapi sekedar kesal atau ingin mengancam, nah tidak ada masalah. Maksudnya bukan tidak ada masalah. Maksudnya tidak jatuh talak. Kalau masalah ya masalah itu. Tapi paham ya, apalagi yang muda-muda ini baru nikah ini. Api masih besar lepe kompor. Ya sebisa mungkin lah jangan ada ucapan talak, cerai apa. Kalau tiba ingin mengeluarkan kalimat seperti itu, tahan mulut. Tunggu dulu nanti segar pikiran, dingin, coba cerita baik-baik. Ya kan? Kalau sementara panas-panas, lagi marah, emosi, jangan mengeluarkan kalimat. Karena tidak bagus semua itu keluar, ya kan? Itu kaidah. Perhatikan ikhwan. Kalau sementara waktu marah, baik istri terhadap suami, suami terhadap istrinya, kalau sementara marah, diam. Jangan mengeluarkan kalimat. Kalau sementara marah, emosi. Kalau dia paksa dia paksa bicara, apa yang keluar? Yang bagus-bagus itu tidak ada yang bagus. Jadi berdiam saja. Paham ini? Tunggu kalau so jernih, so tenang, coba cerita. Insya Allah yang baik itu. Kalau dia positif 5 kali. Yang biasa kalau bawa dia kan dia sudah tahu marahin. Selama masih berdiam itu aman, masih bisa dikendalikan lah. Cari kesempatan komunikasi. Tinggal komunikasi yang bagus, cari waktu. Ustaz, ada pengaruhnya di luar, di dalam rumah kalau tidak saling enak ya? Saling marah, ada pengaruhnya di luar besar sekali pengaruhnya. Pengaruh di tempat kerja, pengaruh di majelis ilmu, ada pengaruh semua itu. Dapat tahu kalau orang yang bahagia terus. Ketahuanlah orang yang bahagia dalam rumah tangganya, itu di luar ketahuan dia. Majelis, kalau saling perumpang dapat tahu itu. Biasanya sudah tidak hadir di majelis. Biasa pengaruhnya di situ. Ya kan? Sering emosian apa. Ya Allah ya Rabbi. Kasih baiklah hubungan. Kasih terang insya Allah. Kalau rumah tangga baik semua belajar tenang. Menghafal bagus. Bayangkan kalau baku marah itu antum belajar tidak konsen itu. Semua itu biar kerja apa tidak konsen. Kasih bagus hubungan. Iya. Kasih bagus hubungan. Intinya siapa yang pegang ustadz? Laki-laki. Sebagai kepala rumah tangga. Pahamin ikhwan? Laki-laki. Laki-laki semua. Demikian. Ya Allah ya Rabbi.
Amin. Ada kejadian. Istrinya lagi marah ini. Dia banting satu piring. Ambil satu piring. Dikira suaminya setelah dibanting begitu takut, tidak. Suaminya mendekat ke mana? Ke lemari piring, dia ambil satu-satu piring, dia buang. Kenapa cuma satu? Pak. Akhirnya kata istrinya, sudah semua habis piring. Ya. Ya Allah, ya Rabbi. Asli kejadian itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Cuma gara-gara talebe garam soba kalai makanan. Apa sih? Cuma biasanya itu ya itu. Apa kalau sudah banyak problematika seperti itu kalau sudah ada anak biasa kalau baru-baru nikah itu masih bunga semua kan, iya kan? Nah kalau sudah anak-anak bunganya sudah ada duri. bunga mawar ada duri, tak salah pegang luka. Nah di situ sudah ada anak itu sudah ada anak sudah mulai baku bantah itu. Cuma saya ini yang urus anak terus ngana tidak sudah. Ngana cuma kasih biar saya ini saya sementara masak sana berak ngana tidak urus padahal ya seperti itu kan. Bukan bakalai gara-gara suaminya melakukan maksiat, istrinya melakukan maksiat, cuma gara-gara garam. Talebe sadiki baku apa ini? Urus anak, ya Allah ya Rabbi. Sabar ke sana lah. Kalau istri yang dapat suami seperti itu sabar. Biar dia urus kasih saya itu anak. Kan suami juga kan ada pekerjaan yang mungkin lebih berat dari itu, cari nafkah. Bayangkan dia cari, jangan sampai yang haram yang dia dapat itu. Nah, istri kan ngurus anak ya sudah itu. Jangan bebani lagi di rumah, suami pulang di rumah baru mau suruh baku bantu masak, baku bantu urus anak. Ya kalau mereka bantu alhamdulillah. Kalau tidak bantu sudah semua kamu marah apa semua. Ini istri perhatikan. Ya antum kasih berat dia. Ya kan? Dia kan cari nafkah yang lebih berat dari itu di luar. Gara-gara itu sudah itu perang. Iya Usman. Tapi maksudnya apa ini? Karakter atau keadaan dalam istri itu bisa jadi berpengaruh juga sebenarnya anak ini dari hasil yang haram atau apa begitu. Maksudnya bisa sangat berpengaruh pada keburuknya rumah tangga. Bisa jadi harta yang haram. Jangan cari banyak, cari yang berkah, kan? Walaupun sedikit. Kalau orang tujuan ini cari banyak, ya biasa tidak mau pusing itu mau halal, mau haram, mau syubhat. Tapi tujuan cari yang halal, insya Allah. Biar cuma sedikit. Ya biasa ada pengaruh di situ. Percecokan rumah tangga dan seterusnya. Sering-sering emosian dan seterusnya. Ya. Ical. Ilmu ini Ical. Kalau sudah menikah harus saling menjaga. Walaupun malayang, ada malayang piring, tang. Ya kan? Begitu malayang piring, perang. Istriku lagi apa? Lagi capek. Iya. Rasulullah SAW kan pernah istri yang lain mengantar apa? Mengantar makanan. Saat itu beliau di
Di mana di rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Ummul Mukminin, ibu kita. Istri yang lain mengantar makanan lewat orang ini. Begitu sampai langsung dipak oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Langsung dituang kan, langsung dibanting. Sudah piringnya pecah, kurmanya berserakan. Di saat itu ada sahabat, ada Umar, Abu Bakar duduk di situ. Kalau torang semua injak tuh, membuat saya malu apa? Lihat Rasulullah tidak. Ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Kata Rasulullah SAW, "Gharrat ummukum," ibu kalian lagi cemburu. Ya sahabat yang lainnya biasa manusia. Paham ya? Nah. Piring ini malayang ini. Setelah itu apa Rasulullah marah terus pemukul Aisyah? Ya Rasulullah tidak pernah memukul. Paham ini ikhwan? Perhatikan pelajaran bagian malayang kaki tangan ini. Jangan, kalau sebelumnya pernah, jangan lagi. Kalau marah, pukul dinding lah sudah. Kalau dinding sakit, begitu juga antum rasakan dirasakan oleh istri kita, jangan. Baik. Tidak dimalah orang Rasulullah. Rasulullah kasih biar. Akhirnya Aisyah mengakui kesalahan, dia ganti itu piring. Coba lihat. Paham ini ikhwan? Contoh. Santai. Silakan. Irfan, masih ada? Masya Allah, fadhal. Itu sama masalah itu dan melalui HP, komunikasi. Bagaimana sikap seorang tua ketika istrinya itu di japri itu WA oleh seorang ibu meminta bantuan untuk dicarikan jodoh. Iya. Apakah suami harus apakah benar silakan suami kita apakah tidak usah tulis karena itu kan saling wanita yang dia berusaha sebagai macam lah. Iya, tidak bu. Ya, kita sebagai suami harus cemburu tuh. Masa dikasih biar istri kita komunikasi dengan laki-laki lain, chatting ya. Dilarang istrinya, tidak boleh. Jaga perasaanku. Tapi antum ngomong begitu cari momen lah, ya kan? Mungkin antum bawa ke rumah makan. Rumah makan yang enak-enak. Sambil cerita, baru cerita. Ada kemarin saya lihat ada baku chatting dengan laki-laki. Singgung seperti itu. Kalau perempuan yang respon yang bagus, astagfirullah, ya saya minta maaf suamiku. Selesai. Ya kan? Saya tidak akan lakukan lagi. Tapi kalau yang tidak berespon mau dibikin begitu, berarti antum tegur langsung. Kan ada tahapan. Manusia itu kan ada yang sindiran halus, tidak badengar, tasrih tegas, tidak badengar, ya sudah. Jadi pukulan bisa. Pukul istri kalau memang pukulan yang mau mendidik, bukan melampiaskan nafsu bukan. Mendidik dia. Tapi sebisa mungkin janganlah, jangan pukul. Kecuali itu yang terakhir. Baik, paham ya Pak siapa? Pak Ferry. Jadi dilarang lah, tinggal mau caranya seperti apa ya, gitu. Yang cara yang bagus menegur. Demikian.
Kecuali ada yang penting, kecuali yang terkait dengan apa namanya ya, ibu istri kita jualan, pertanyaan misalnya di ruang umum tidak ada masalah. Grup-grup umum yang bertanya. Kalau japri ini kan bahaya juga. Paham ini? Setan yang ketiga. Makanya yang begini harus bikin grup saja supaya bisa saling mengawasi. Nah, kalau istri kita jadi comblang, berarti dia bikin grup, kita masuk di situ. Jadi dia bertanya, kita awasi. Oh, terawasi. Dia juga jaga ucapannya apa. Kalau kita tidak tahu, chatting begitu berduaan, mana kita tahu. Yang ketiga setan, ikhwan. Nah, demikian. Kita tidak tahu bahwa itu kita bilang ini ada yang benar. Jadi karena tahu ini dia karena begini dan lain. Artinya dia berbuat itu tidak tahu tentang karena tidak mungkin kita misalnya ada seorang tua, tidak mungkin kan kita bilang dengan wanita yang ada semua itu kita agak dekat dengan perempuan yang ini oleh ini. Jadi tapi selama itu membahas kita berada di dalam pengawasan ini. Kalau dalam pengawasan kita ya tidak ada masalah. Insya Allah. Dalam pengawasan kita, terus yang lebih bagus itu kan bikin grup saja. Kasih masuk kita di situ. Ya kan? Nah, supaya kita tahu yang mau ditanya, yang diperlukan ini apa. Paham ikhwan? Alhamdulillah. Ya semua kita jagalah. Kan antum tahu kan kejadian-kejadian yang pernah lihat kejadian itu gara-gara tidak menjaga. Terjadi zina dan seterusnya apa semua itu ya gara-gara tidak menjaga. Dibiarkan istrinya chatting-chattingan. Nah itu nanti terjadi nanti seperti itu. Paham ya ikhwan? Ya kita juga harus menjaga, jangan paham ya? Akmal, Kamal, harus jaga. Baik. Ada yang lain kecuali darurat penting sekali dan misalnya tidak ada cara lain kecuali misalnya yang ingin ditanyakan, ya kan? Sebisa mungkin sesuai dengan kebutuhan. Demikian. Paham di sini ikhwan? Nah, misalnya ada yang bertanya, biasanya yang begitu itu ya orang yang ngasih kajian. Ya kan? Itu tidak usah antum apa namanya tidak heran gitu lah. Tetap akan dijabri tanya hukum. Ya kan? Tanya hukum. Nah, yang seperti itu ya tinggal dijawab sudah. Kalau masih bikin grup di situ ada misalnya istri kita atau ada orang lain supaya kan terawasi, terkontrol, itu monitor. Kalau dua-duaan itu setan yang ketiga. Pahamin ikhwan? Setan ketiga banyak sekali terjadi seperti itu. Antum dengar ini kisah-kisah. Bukan kisah itu, ya kan? Ya Allah ya Rabbi. Itu karena apa? Itu tidak menjaga japri sembarangan, tidak jaga dirinya. Akhirnya awalnya masih serius, fokus misalnya, akhirnya lama-lama masuk setan. Biar cuma bercanda sedikit, kirim emot apa namanya? Emo ketawa, senyum, sudah mulai itu. Emo laugh, hati sudah. Perempuan, namanya perempuan. Tambah lagi laki-laki tidak menjaga dirinya, selesai. Habis. Terjadi ikhwan. Terjadi. Ya Allah ya Rabbi.
Waliyadzubillah, mau diceritain yang kita dengar-dengar ini, Pak. Baik, kita jaga. Kalau kita jaga, Allah menjaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, batasan Allah, Allah akan menjagamu. Silakan, tidak ada ya? Tanya apa lagi nih? Di luar sana biasanya orang gampang mengatakan cerainya. Baru? Orang yang tidak tahu yang pengusaha sudah pernah mengatakan sama istrinya cerai dengan sebagai Ustaz sudah lebih dari 3 kali. Bagaimana? Iya, antum tanya orang tidak tahu. Tidak tahu tuh? Orang tidak tahu. Ya sudah. Tidak tahu antum tanya gimana? Tanya ini orang yang sadar tahu hukumnya gitu. Dia mengatakan demikian. Kalau yang tidak tahu ya tidak tahu. Mau membangun hukum apa di situ orang yang tidak tahu? Paham ini ikhwan? Ya tidak usah dibahas kalau orang yang tidak tahu. Paham ini Ustaz? Ustaz. Paham ini ikhwan? Orang yang tidak tahu dia biar 100 kali dia ucapkan cerai, nah, orang tidak tahu. Paham ini? Begitu kajian dia, saya ini seberapa kali ya sudah. Antum tidak tahu sebelumnya. Baik ya ikhwan? Tidak usah meragukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ragu kembali ke hukum asal. Itu saja. Ragu saya ini sudah masih suami istri atau tidak. Kembali ke hukum asal. Ini istri saya. Demikian.